uhayyikum tahiyatan ukhuwatan islamiyatan. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wa hadana 'ala dinil Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillah walhamdulillah, kita dipertemukan kembali di dalam kajian Islam dan Muhasabah yang diselenggarakan oleh Masjid Baitul Ilmi. Sebagaimana tadi sudah Pak Romlan jelaskan dalam prakatanya bahwa kajian ini adalah bagian dari memakmurkan masjid. Dan bahkan ada banyak sekali program-program yang akan berjalan, yang sudah berjalan, sekaligus memiliki visi ke depan kira-kira mau dibawa kemana arah masjid ini. Hari ini kita dipertemukan kembali, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah sejenak kita mendoakan keluarga kita, para teman-teman kita, sahabat kita, rekan-rekan kerja kita, dan seluruh kaum muslimin, wabil khusus, dan juga kepada seluruh warga negara Indonesia, warga negara dunia, yang semuanya kita doakan dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah itu kita membacakan Al-Qur'an surat Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'illahillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Baitul Ilmi yang insya Allah dalam keadaan yang berbahagia. Hari ini kita akan membahas mengenai adab-adab dalam menuntut ilmu agar berkah. Tapi lebih spesifik, di sini saya ingin mengkorelasikan bagaimana menuntut ilmu dan bagaimana hubungannya dengan kebiasaan kita, terutama dalam ilmuwan di dunia non formal. Salah satunya adalah majelis taklim sebagaimana kita laksanakan hari ini. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita berbicara tentang lingkungan, ketika kita berbicara tentang teman, berbicara tentang itu semua yang merupakan faktor eksternal dari hidup kita, maka itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kita, sadar ataupun tidak sadar. Bahkan dalam kajian ilmu psikologis tidak menafikan bahwa faktor lingkungan ini memengaruhi diri kita. Dan tak hanya itu, di dalam ajaran agama Islam pun demikian, bahwa kita diperintahkan, dianjurkan untuk memiliki teman yang baik, kita dianjurkan untuk hidup di lingkungan yang baik, supaya apa? Supaya kehidupan kita dapat terjaga, minimal dari faktor luar yang bisa saja mempengaruhi kita ke arah yang lebih buruk. Dalam hal ini, kita yang memilih untuk duduk sejenak, untuk berkumpul di sini, di majelis taklim ini, Baitul Ilmi ini, hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tegarkan hati kita
Biar ketika kita menjalani prosesnya, kita tidak ada sedikit pun penyesalan, melainkan yang kita dapat insya Allah manfaat siapapun pembicaranya. Alhamdulillah di Masjid Baitul Ilmi, saya mengenal para asatizah yang insya Allah memiliki ilmu yang bahkan di atas saya untuk bertukar pikiran mengenai pengalaman, mengenai hukum-hukum Islam, diskusi ilmiah dan lain sebagainya yang itu akan membangun diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Serta mereka tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Salah satu kriteria mereka yang disebut sebagai orang yang memakmurkan masjid, yang pertama adalah orang yang beriman. Tentu saja, insya Allah kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman sepenuhnya. Beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan sisa rukun iman yang kita pelajari dari kecil. Lalu yang kedua cirinya adalah mereka yang tetap melaksanakan sholat, rutin melaksanakan sholat. Sholat menjadi kebiasaan, bukan hanya sebatas kewajiban. Lalu mereka yang menunaikan zakat semampunya, sesuai dengan nasab, sesuai dengan aturan-aturan, yang rajin membayar zakat tanpa merasa berat hati mengeluarkan hartanya. Dan juga mereka adalah orang-orang yang tidak takut kepada apapun, kepada siapapun, selain takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah di sini mengartikan bahwa perasaan takut yang muncul bukan perasaan takut untuk menghindari, melainkan dengan takutnya kita kepada Allah, maka semakin tergerak hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti itu, mudah-mudahan termasuk orang yang diberikan petunjuk ke jalan yang benar. Nah, singkat di sini saya mengulas sedikit bagaimana memakmurkan masjid, bahwa sedikitnya ada dua pengertian dalam memakmurkan masjid. Yang pertama, memakmurkan masjid bisa diartikan sebagai membangun bangunan masjid, memperindah, memperkukuh. Tapi esensinya dalam memakmurkan masjid bukan ini saja. Kalau kita menjadikan ini sebagai indikator bahwa Masjid Nabawi di masa Nabi pun tidak lebih bagus bentuknya daripada Masjid Baitul Ilmi yang kita tinggali di sini. Melainkan esensi terbesar ada pada pengertian yang kedua, bahwa memakmurkan masjid adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan berzikir kepada yang dalam masjid tersebut. Makanya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Al-Ayah. Di sini Allah Ta'ala menghususkan upaya memakmurkan masjid dalam bentuk amal-amal ibadah tertentu. Karena memang itulah tujuannya. Tidaklah maksud kita mendirikan masjid hanya untuk megah-megahan, bagus-bagusan masjid tanpa kita melihat adanya kualitas jamaah di sana. Kita tidak melihat kualitas orang yang tinggal di sana. DKM seperti apa dari segi bangunan masjid itu sangat megah, tapi di dalamnya jika minim kualitas, maka tidak dianggap sebagai masjid yang makmur. Tentu saja hal ini bukan berarti kita mengabaikan arsitektur atau estetika masjid. Melainkan di sini yang perlu kita samakan persepsi adalah ketika kita bicara tentang masjid yang makmur adalah masjid yang seimbang antara bangunannya yang megah, yang bagus, dengan aktivitas di dalamnya yang membangkitkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, insya Allah DKM Baitul Ilmi yang menaungi kita semua ini sedang melakukan progres yang sangat besar, menciptakan program-program yang tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh ketua DKM kita, bahwa di sana banyak sekali manfaat, dan ketika aktivitas itu terjalin, tercipta, maka masjid insya Allah menjadi tempat yang ramai, masjid menjadi tempat yang bagus. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk memakmurkan masjid kita adalah belajar, adalah duduk, berdiskusi, menciptakan majelis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman,
apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu untuk beribadah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Di sini ada hadis yang disampaikan ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di dalam majelis, di dalam sebuah kajian, hendaknya memiliki nilai manfaat. Seberapa besar manfaat itu? Rasulullah SAW menegaskan bahwa di antara manfaat yang harus kita kejar, yang harus kita datangi majelis adalah ketika majelis ini menyebut nama Allah. Tanda kutip ya. Artinya apa? Masjid itu memiliki majelis yang kita tempati itu memiliki fungsi. Bukan sekedar tempat berkumpul tanpa tujuan. Kalau dalam bahasa pendidikannya, sekolah harus punya kurikulum. Gitu, harus punya program. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlis la yadhkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifatin khimar wa kana lahum hasrah." Tidaklah suatu kaum bangkit dari suatu majelis yang di dalamnya tidak disebut nama Allah, melainkan mereka bangkit seperti bangkai keledai, dan untuk mereka hanyalah kerugian atau penyesalan. Nah, di dalam hadis tadi terdapat sangkalan bahwa majelis semacam itu, bahwa majelis yang tadi yang tidak disebutkan asma Allah, yang tidak memiliki tujuan yang jelas, boro-boro bicara tentang majelis yang mulia, masjid yang majelis ilmu segala macam. Nah, yang seperti itu orang-orang yang ada di sana ketika dibangkitkan diibaratkan seperti bangkai keledai. Maksudnya apa? Bangkai yang busuk dan menjijikan. Kenapa sampai setegas ini Rasulullah SAW bersabda semacam itu? Kenapa? Karena secara umum ada dua opsi ya. Ketika manusia berkumpul itu bisa mengarahkan pada kebaikan, bisa juga mengarahkan keburukan. Segala nilai-nilai robbani itu muncul ketika bermajelis, duduk menuntut ilmu di sini, punya niat yang tulus, di dalam lingkungan juga lingkungan yang baik. Semua yang di sana tersetting dengan baik, insya Allah akan memberikan manfaat. Gitu. Sebagaimana ketika kita belajar misalnya dalam konteks pendidikan agama Islam sekaligus pendidikan Islam, ketika di kelas misalnya, ketika kita mempelajari astronomi contohnya, memang di sana tidak ada konteks secara spesifik bicara tentang agama misalnya. Karena yang dibicarakan ya planet-planet, astronomi segala macam. Tapi kita bisa sebagai guru memilih untuk menunjukkan bahwa adanya planet ini, bintang ini, segala macam yang berhubungan ini kita korelasikan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa seimbang antara keilmuannya dengan perasaan batinnya kepada agamanya sendiri. Nah, disinilah kontekstual ajaran Islam mencakupi semua hal, baik yang sifatnya ukhrawi, keakhiratan, ataupun yang sifatnya duniawi. Bahkan banyaklah ayat-ayat yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam yang hendaknya bisa kita perhatikan, kita lihat, lalu kita bisa mengambil pelajarannya. Bahkan orang-orang yang seperti itu Allah sebutkan dengan ulul albab, orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal berarti bisa melihat fenomena yang terjadi di dunia ini, baik yang dekat maupun yang jauh, lalu memikirkan kira-kira dari fenomena ini menunjukkan bahwa Tuhan kita maha besar, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini semua. Dan di sanalah muncul perasaan-perasaan batin yang membuat dengan bertambahnya ilmu maka orang semakin rendah hati. Nah, inilah kenapa masih banyak di antara manusia yang ketika semakin berilmu malah semakin sombong. Kenapa? Karena dia tidak menemukan ketenangan batin itu. Mereka melihat ilmu sebagai sebuah semacam harta karun yang diambil begitu saja lalu keluar begitu saja tanpa melihat bahwa ternyata proses inilah proses yang menyenangkan, dan dengan proses yang jujur tadi, dengan proses yang empirik sekaligus merasuk ke dalam hati, itu akan mendatangkan kebaikan. Terkhusus kita sebagai umat muslim, dimanapun manusia muslim harus belajar. Kita nggak bicara lingkungan belajar hanyalah ada di masjid, hanyalah di kelas, apalagi dibatasi belajar harus di sekolah yang ruangan kelas misalnya 10 kali 10, nggak seperti itu. Bahkan jika kita tarik sejarah Rasulullah SAW ketika membangun Masjid Nabawi, itu tidak hanya difungsikan sebagai tempat sholat saja. Di situ segala aktivitas keumatan terjadi.
Mereka membicarakan strategi, diskusi, bahkan bertemu dengan orang lain di situ. Pusatnya di masjid. Supaya masjid ramai, sehingga orang yang melihat secara psikologis melihat bahwa ini adalah masjid, maka mereka akan tergerak hatinya untuk membuat masjid ini menjadi lebih makmur. Sebagaimana yang tadi disampaikan pada part sebelumnya. Gitu. Nah, hadirin jamaah yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Di sini ada hadis yang cukup panjang kalau saya bacakan. Saya akan menceritakan isinya, artinya mengenai Allah Subhanahu wa taala akan memakmurkan, akan memberikan kemakmuran, Allah juga akan memberikan ketentraman bagi mereka yang di majelis itu penuh dengan zikir. Di majelis itu penuh dengan pembicaraan yang menebar manfaat. Tak kalah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang mengelilingi jalan-jalan. Mereka mencari orang-orang yang berzikir. Apabila mereka menemukan suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka akan saling menyeru satu sama lain. Kemarilah mengambil bagian kebutuhan kalian. Lalu mereka mengembangkan sayap-sayap mereka ke langit dunia. Kemudian Rabb mereka bertanya kepada mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentu saja dari mereka. Wahai para malaikat, apa yang diucapkan hamba-hambaku? Mereka, malaikat menjawab, hamba-hambamu bertasbih kepadamu, bertakbir padamu, memujimu, dan memuliakanmu. Lalu Allah kembali berfirman, apakah mereka bisa melihatku? Lalu para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak bisa melihatmu. Lalu Allah membalas, Allah berfirman, bagaimana jika mereka bisa melihatku? Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu, maka mereka akan semakin giat beribadah. Mereka akan semakin meninggikanmu, memuliakanmu, memujimu, dan semakin memperbanyak tasbih kepadamu. Allah menanyakan kepada mereka apa yang mereka minta. Mereka meminta surga, ya Allah. Lalu Allah menjawab, apakah mereka telah melihat surga? Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihat surga, niscaya mereka akan lebih semangat. Mereka semakin mengharapkannya dan rasa keinginannya terhadap surga itu menjadi lebih besar. Allah berfirman lagi, apakah yang mereka meminta perlindungan darinya? Para malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan dari api neraka. Allah berfirman, apakah mereka pernah atau mereka sudah melihat api neraka? Tidak ya Allah, demi Allah, wahai Rabbku, mereka belum pernah melihat neraka. Seandainya mereka melihat neraka, maka mereka akan semakin menghindarinya. Dan rasa takut itu akan semakin bertambah. Allah berfirman, aku mempersaksikan kalian bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Aku telah mengampuni mereka. Salah satu dari malaikat itu berkata, di antara mereka ada seorang yang bukan bagian dari mereka. Ia datang untuk suatu keperluan. Allah berfirman, mereka adalah teman-teman satu majelis, tidakkah orang yang duduk di samping mereka akan merasa bersedih. Di sini hadis yang panjang ini menjelaskan kepada kita ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi mereka yang berkumpul dalam satu forum, berkumpul dalam diskusi yang tujuannya adalah menyebut asma Allah. Mereka datang untuk berzikir, bertukar pikiran yang tujuan utamanya bukan sebatas dunia saja, melainkan akhirat. Mereka diibaratkan ketika mereka minta surga, Allah akan kasih surga. Ketika mereka minta dijauhkan dari neraka, Allah akan jauhin mereka dari neraka. Dan ketika mereka minta ampunan Allah, maka Allah akan sepenuhnya mengampuni mereka. Dan bagi orang-orang yang datang, tapi dalam artian mereka belum bisa, mereka masih mengalami kesulitan gitu dalam berkumpul. Mereka belum mengetahui banyak hal ketika berkumpul bersama orang-orang yang seperti itu, maka Allah mengibaratkan orang yang seperti adalah bagian dari mereka. Orang yang ikut sebagai teman dalam satu majelis. Bisa dibayangkan ketika berbanyak kajian-kajian, ketika kita datang dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus, insya Allah fadilah tadi akan disampaikan. Bapak Ibu yang insya Allah disayang Allah Subhanahu wa taala, tak kalah kita melihat dari sudut pandang sejarah gitu ya, bahwa umat Islam dari masa penyebaran baik itu periode Mekah, Madinah hingga modern saat ini, kita pernah mengalami masa keemasan Islam. Zaman yang terjadi di masa Khilafah Abbasiyah yang di sana terkenal dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi.
Para ilmuwan-ilmuwan muslim menjadi pelopor. Kenapa? Karena mereka senang menuntut ilmu, mereka senang berdiskusi. Bahkan puncaknya ketika kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun berkata, Khalifah Al-Ma'mun berpendapat dan berkata bahwa masyarakat ideal masa depan hanya bisa diwujudkan melalui ilmu pengetahuan dan rasionalisme. Untuk mencapainya, berbagai bidang pengetahuan yang ada di seluruh kejayaan di dunia ini harus dikumpulkan dalam suatu lokasi terpusat. Ia juga yakin ya, para cendekiawan terbaik dunia Islam dapat dikumpulkan untuk saling belajar satu sama lain sehingga terbukalah kemungkinan yang besar, kemungkinan terbatas. Oleh karena itu, dari pemikiran itulah kita bisa melihat salah satu kebijakan dari Khalifah Al-Ma'mun adalah mendirikan sebuah institut pendidikan besar di Baghdad yang kita kenal dengan Baitul Hikmah, the House of Wisdom, rumah kebijaksanaan. Di sana yang kita lihat seperti madrasah, seperti kampus, di sana ada perpustakaan, ada pusat translation, penerjemahan. Semua ilmu pengetahuan berkumpul di sana. Orang-orang yang memiliki kemampuan diajak di sana untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan. Menyumbangkan apa yang disampaikan dari masing-masing daerah, baik dari wilayah muslim maupun non-muslim. Bertemulah perspektif barat sana, perspektif Yunani yang mungkin di masa itu lebih dulu muncul ketika berkumpul mereka dengan hati yang terbuka, pikiran terbuka, bertukar pikiran, sehingga di saat itu, di saat Islam menjadi negeri, menjadi dunia yang bangkit, negeri yang maju, di sisi lain kita melihat dunia barat yang saat itu masih dalam keadaan abad kegelapan tentu saja. Dari sini kita bisa lihat bahwa di abad segitu saja, umat Islam, dunia Islam itu bisa menjadi rujukan bagi dunia-dunia lain di sekitarnya. Memberikan pengaruh yang sangat besar. Kita bisa lihat produk-produknya yang kita lihat sekarang, misalnya dari kita lihat Al-Khwarizmi dengan karyanya angka 0, Al-Jabar dan lain sebagainya. Kita menemukan Ibnu Sina, kita menemukan Ibnu Haytham dengan konsep kameranya. Dan masih banyak lagi yang kalau diceritakan satu persatu akan butuh waktu yang sangat lama. Dari ini semua apa? Dari ini semua yang kita bisa lihat adalah ketika orang-orang bertemu dalam lingkup pikiran yang terbuka. Ketika orang willing untuk berdiskusi, mencari ilmu, maka di sanalah ilmu akan datang. Dan ketika kita dalam hari ini misalnya, yang tadinya kita mungkin ada aktivitas tapi kita berkehendak sendiri untuk buka Zoom, untuk ikut kajian, entah sebentar, entah beberapa patah kata yang mungkin dilihat sebentar, insya Allah akan memberikan manfaat. Nah, disinilah Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka akan sangat banyak. Di zaman dahulu, para ahli-ahli tadi ya, ahli matematika seperti Al-Khwarizmi, ahli kedokteran seperti Ibnu Sina, kita juga melihat ahli fisika seperti Ibnu Al-Haytham, bahkan sastrawan-sastrawan di sana, itu tidak berprofesi sebagai orang-orang yang mengembangkan ilmu umum saja. Mereka juga memahami ilmu agama. Karena di masa itu, proses pendidikan tentu saja berbeda dengan kita. Di mana saat ini pendidikan masih terkotomi satu persatu. Ilmu agama dipisahkan dengan ilmu umum. Sehingga sekarang fenomena yang sekarang, kadang orang belajar ilmu umum tapi nggak belajar ilmu agama. Ada yang belajar ilmu agama tapi nggak belajar ilmu umum. Sehingga apa? Dari fenomena yang akhir-akhir ini kita lihat, sering sekali kita dibentur-benturkan. Sebagai contoh bagaimana ajaran agama berusaha dibenturkan dengan ajaran kebudayaan. Meskipun yang dibahas di sana tidak begitu substantif bahasannya. Ketemu lagi ilmu agama seakan-akan mau dibenturkan dengan apa? Dengan ilmu fisika modern, ilmu dengan biologi. Yang semua itu sebenarnya nggak ada benturan di sana. Kalau misalnya ada benturan, maka sudah dari dulu udah ketahuan kunci-kuncinya ini akan bertentangan. Pada faktanya tidak. Nah, disinilah bagaimana kita memupuk diri kita untuk perlahan demi perlahan untuk mencari ilmu pengetahuan. Dan sekarang selain kita udah mencarinya, kita berpikir bagaimana ilmu yang kita terima itu memiliki keberkahan. Karena itu keberkahan atau the blessing adalah karunia yang luar biasa. Kita setiap belajar sering membaca Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu kita minta apa? Kita minta Allah memberikan ilmu dan Allah memberikan kita
pemahaman. Di situ kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu yang kita pelajari nggak sebatas masuk ke pikiran kita dan selesai gitu saja. Melainkan ketika ilmu itu datang, kita minta pemahaman yang luar biasa. Jadi ketika kita belajar, apa yang kita pelajari meskipun cuma satu paragraf itu akan meresap ke dalam hati kita. Dan ilmu yang diberkahi, ciri-cirinya menurut Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, ini memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu. Beliau mengatakan dalam kitabnya, meskipun engkau menuntut ilmu 100 tahun dan mengumpulkan atau menghafalkan 1000 kitab, engkau tidak akan bersiap sedia mendapatkan rahmat Allah kecuali dengan mengamalkannya. Dengan mengamalkannya. Nah, keberkahan ilmu ini harus dimulai dengan niat yang lurus. Kita jangan ketika dalam kondisi yang nggak bagus, biasanya kita merasa seakan-akan terpaksa dan malah menjauhkan kita dari potensi itu. Makanya dalam menuntut ilmu ada strateginya. Sebagaimana ilmuwan-ilmuwan atau pakar-pakar atau praktisi pendidikan itu menciptakan berbagai macam strategi pembelajaran. Kenapa? Karena mereka punya tujuan bagaimana ilmu pengetahuan yang tersampaikan bisa menetap kepada sang anak dalam hal pendidikan misalnya. Yang mereka cari bukan sebatas transfer of knowledge, sehingga kalau transfer of knowledge gampang, cepat. Tapi permasalahannya adalah ketika ilmu ini masuk ke dalam pikiran dan ke hati mereka sehingga bisa bermanfaat. Nah, itu ciri yang kedua dari ilmu yang berkah adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim Thariqut Ta'alum, Imam Az-Zarnuji mengatakan, selayaknya seorang penuntut ilmu meniatkan untuk mencari keridhaan Allah, mencari kehidupan akhirat, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang-orang bodoh. Serta tujuan yang lain adalah menghidupkan agama dan melanggengkan ajaran Islam. Nah, sebab kelanggengan Islam ini sendiri harus dengan ilmu. Itu nggak bisa kita berislam tanpa berilmu. Ketika kita sholat, kita harus punya ilmunya. Ketika kita berzakat, harus ada ilmunya. Bahkan ketika kita mati, harta kita bagaimana nasibnya, itu ada ilmunya. Disinilah agama Islam mengakomodasi seluruh kehidupan kita. Baik yang kita belum lahir, kita sudah lahir, masih balita, kita sudah masa kanak-kanak, hingga kita nanti masa dewasa, masa tua, hingga akhirnya kita meninggal dunia. Nah, Imam Zarnuji juga mengatakan bahwa ketahuilah seorang murid tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat ilmu yang bermanfaat kecuali ia mau mengagungkan ilmu. Mengagungkan ilmu, mengagungkan ahli ilmu, dan menghormati keagungan guru. Jadi ada 3 hal. Sebagai penuntut ilmu, kita harus mengagungkan ilmu. Maksudnya apa? Jangan pernah kita meremehkan ilmu, baik kecil maupun besar. Janganlah kita harus bisa lah menghargai bagaimana ilmu berbagai macam. Ada orang yang skillnya bicara, menjadi MC. Tiba pas menjadi MC profesional misalnya, bayarannya mahal, kita langsung skeptis, langsung nggak senang, kok mahal banget. Padahal dia menghabiskan waktu yang sangat panjang untuk mempelajari skill itu. Nah, terkadang hal-hal yang semacam inilah yang kita kurang hargai. Sama contohnya misalnya ketika ada anak yang suka ngelukis, tiba-tiba dijual, kok gitu doang. Nah, kalimat-kalimat ini yang seakan-akan kita tidak menghargai sang anak dan kita juga tidak menghargai waktu yang dihabiskan sang anak untuk membuat gambar itu. Nah, inilah hal-hal yang harus kita evaluasi dalam diri kita. Selain itu tadi yang kedua, yang orang yang tidak akan memperoleh ilmu tidak akan bermanfaat kecuali pertama tadi mengagungkan ilmu, yang kedua ahli ilmu. Ahli ilmu ini banyak, para pakar, para ulama, para cendekia dan lain sebagainya, dan juga menghormati keagungan guru. Nah, di sini guru di dalam Islam itu memiliki tingkat yang luar biasa ya. Bahwa guru sedikit banyaknya beliau adalah orang yang mengajarkan kita. Karena bisa kita lihat ketika kita berdiri di sini, ketika kita diskusi, pasti ada peran guru yang mengajarkan kita suatu hal. Dan ketika ilmu itu masih kita manfaatkan, ilmu itu tersebar lagi, maka insya Allah adalah amal jariah dari ilmu yang bermanfaat disampaikan oleh guru. Nah, dalam tradisi keilmuan Islam, penghormatan atau ta'zim terhadap ustadz atau guru atau orang-orang yang memberikan pengajaran lah, itu udah dipraktikkan. Ini juga yang menjadi kunci kejayaan peradaban Islam. Nah, kalau kita tarik ke kisah Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih,
di masa Kesultanan Utsmaniyah. Suatu ketika guru sang sultan yaitu Syekh Aksamsuddin masuk ke dalam istana. Di saat yang sama Muhammad Al-Fatih sedang bermusyawarah dengan para pembesarnya. Melihat kedatangan gurunya, Muhammad Al-Fatih langsung bangkit menyambut gurunya dengan penuh rasa hormat. Padahal lagi rapat kerajaan, lagi rapat pemerintahan. Tapi gurunya masuk ke ruangan, biasanya kan kalau raja yang menghormati itu kan orang yang datang ke istana. Ini kebalikannya, ketika sang guru Aksamsuddin masuk ke dalam lingkungan istana, Sultan Muhammad Al-Fatih berdiri menyambut gurunya dengan penuh hormat, mengucap salam, tentunya memberikan tempat yang sangat baik di ruangan itu. Kemudian beliau berkata kepada para pasya, yaitu pada Perdana Menteri Utsmaniyah, namanya Mahmud Pasha. Muhammad Al-Fatih mengatakan, perasaan hormatku kepada Syekh Aksamsuddin sangat mendalam. Apabila orang lain berada di sisiku, tangan mereka akan bergetar. Tapi sebaliknya, apabila aku melihat Syekh Aksamsuddin berada di sini, maka tangankulah yang bergetar. Saking memiliki perasaan hormat kepada guru-gurunya. Bahkan ketika penaklukan atau pembebasan Konstantinopel, itu juga beliau meminta ridho kepada gurunya, meminta nasihat kepada gurunya, supaya apa yang dia lakukan itu benar. Nantiasa guru-gurunya itu memberikan nasihat yang sangat membangun, sehingga Muhammad Al-Fatih bisa menjalankan amanah dengan sebaik mungkin, dan legasinya bisa kita lihat sampai saat ini. Sehingga dapat kita lihat bahwa ketika ilmu itu diberkahi akan banyak sekali manfaatnya, dan ilmu yang berkahi adalah ilmu yang kita dapatkan, dan ilmu yang diberkahi adalah ilmu yang ketika kita sudah mendapatkannya kita bisa mengamalkannya, memberikan manfaat. Ketika kita belajar yang berhubungan dengan notaris dari masa kuliah, ketika sudah besar menjadi notaris yang jujur, insya Allah akan memberikan manfaat. Ketika kita bicara tentang hukum, belajar hukum dari dulu dipupuk sampai sekarang, dan ketika kita menjadi hakim misalnya, itu menjadi hakim yang adil. Nah, disitulah ilmunya menjadi berkah. Makanya di sana setiap profesi yang insya Allah halal, itu Allah akan memberikan kelapangan bagi mereka yang benar-benar memberikan kesungguhan dalam profesi itu, dan dalam aktivitasnya, yang semua itu akan dicapai dengan kejujuran dan nilai manfaat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja untuk diskusi kita, untuk kajian kita pada sore hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih ada kekurangan atau kesalahan, di mana saya adalah seorang manusia, kita saling belajar satu sama lain, dan jika ada kesalahan sekiranya bisa mengingatkan saya supaya kesalahan-kesalahan yang pernah ada itu bisa diminimalisir di lain kesempatan. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.